Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto dengan analisa dan berita terbaru juga. Dan di video kali ini akan cukup penting karena kita akan membahas salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi dalam beberapa jam ke depan untuk Bitcoin ya. Karena memang ada pengumuman penting juga secara makroekonomi yang sudah kita tunggu-tunggu ya dari mungkin beberapa minggu yang lalu. Jadi kita coba akan bahas hal itu. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita bisa update untuk hari ini. Walaupun kemarin Bitcoin breakout ya, Bitcoin ke level 24.000, hari ini bisa dibilang dia kembali lagi ke area 23.200. Nah pertanyaannya adalah apakah ini kemarin hanya bull trap atau tidak gitu ya. Dan kemarin kita sempat bahas di video terakhir salah satu hal yang harus kita perhatikan, satu hal penting ya, yang dengan S&P 500 yang sempat kita bahas. Jadi di video kali ini nanti kita akan lihat juga secara analisanya. Jadi kita update dulu di mana Bitcoin mengalami penurunan, Ethereum juga mengalami penurunan. Di sini 499. Lalu kalau kita secara 24 jam terakhir ya, masih ada beberapa kripto yang naik seperti Celsius, Zcash, STEP NGMT, XDC, Kava, tapi rata-rata sudah mulai ada retracement ya, ada pullback lah bisa dibilang seperti itu ya, karena memang bisa dibilang market crypto juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama beberapa hari terakhir, dan hari ini adalah pullback yang terjadi. Walaupun bisa dibilang saya juga tidak expect pullbacknya cukup besar juga untuk kali ini ya. Kita ada Lido DAO 17%, Optimism OP turun 14%, Filecoin 12% dan lain-lainnya. Kalau kita cek secara Fear and Greed Index, kita di level 42. Ini tapi update-nya ini sebelum market mengalami penurunan ya. Jadi sebenarnya secara sentimen ini sudah membaik ya, kita tetap di dalam fear tapi sudah masuk ke level 42. Namun kita bisa perhatikan bahwa Bitcoin sudah mengalami penurunan. Jadi mungkin kalau kita lihat besok dalam beberapa hari ke depan bisa jadi akan ada sedikit penurunan lagi. Mungkin kita bisa kembali ke dalam zona 30-an ya, fearful lagi. Kalau kita perhatikan salah satu analisa dari Will Clemente ya, dia membahas order book di sini ya, dari exchange Coinbase. Jadi di sini kita bisa lihat kira-kira berapa banyak sih Bitcoin yang, atau order Bitcoin gitu ya, order beli Bitcoin secara harga gitu. Kita bisa lihat orang-orang kira-kira mau beli Bitcoin di harga berapa gitu ya. Dan kalau dari Will Clemente dia bilang bids in the Bitcoin order book on Coinbase are stacked down from 70k, 17k and below. Artinya apa? Artinya orang-orang mau beli Bitcoin itu di bawah 17.000 ke bawah. Bisa dilihat dari sini, kita dari sini di mana order book di sini tebal ya, warna kuningnya ini tebal. Artinya kalau Bitcoin turun ke bawah lagi, ini mungkin banyak orang yang akan mulai mengakumulasi Bitcoin di area 10.000 sampai 17.000 kalau berdasarkan order book ini. Namun memang kalau kita perhatikan order book seperti ini bisa dimanipulasi. Artinya apa? Artinya walaupun kita bisa lihat seperti ini sebagai support, tapi mungkin kalau sudah mendekati mungkin Bitcoin sudah turun ke 20.000, bisa aja nih ini dicabut gitu ya, ditarik mereka punya order ya. Itu salah satu cara manipulasinya. Jadi tapi ini bisa menjadi acuan kita juga. Artinya banyak yang menunggu Bitcoin di area bawah ya, tapi biasanya kembali lagi kalau orang-orang semua expect bahwa Bitcoin kembali ke level 17.000, biasanya itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ditanya apakah saya rasa bisa ke bawah 17.000 lagi, mungkin bisa, tapi bukan secara short term kalau saya rasa ya. Jadi itu dulu. Dan kalau kita dari sini, si Will Clemente bilang terakhir kali ya order book seperti ini terjadi itu di Maret 2020 lows. Jadi ini di COVID-19, pada saat peristiwa COVID-19, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau ditanya kenapa tiba-tiba Bitcoin mengalami penurunan lagi, nah ini mungkin adalah ekspektasi dari market volatilitas sebelum ini. Sebelum apa? Sebelum rilis data Consumer Price Index atau CPI yang akan terjadi di 10 Agustus 2022 8.30 pagi waktu Amerika gitu ya. Ini buat bulan Juli, dan ini penting di bulan Agustus walaupun tidak ada FOMC, tapi ini salah satu tanggal yang penting gitu ya, CPI. Karena kita lihat nanti inflasi untuk Amerika di bulan Juli ini bagaimana reportnya gitu ya, apakah lebih bagus atau lebih jelek bisa dibilang. Nanti kita akan bahas lebih detail di next video. Kita lihat price action pada saat FOMC terjadi untuk kripto salah satunya. Tapi kita bahas dulu di sini, dimana kalau teman-teman mau cek ininya ya, tanggalnya ini jam 7.30 ya, 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Ini di tanggal 10 Agustus ya.
Ini untuk waktu Indonesia Barat di sini, di mana tulisannya CPI year on year Juli ya, untuk bulan Juli. Dan memang ini penting sekali, bukan hanya untuk kripto tapi buat saham juga. Intinya buat financial market, karena kita mau lihat sebenarnya apakah inflasi dari Amerika ini mulai mengalami penurunan atau malah tambah tinggi lagi gitu ya. Dan kalau tinggi kita sudah tahu bahwa itu tidak akan terlalu bagus juga. Kita dari sini secara ekspektasi bagaimana? Kalau kita lihat dari ini ya, secara ekspektasi forecastnya itu di 8,7%. Ya, kalau kita lihat di 8,7% biasanya ya, teorinya adalah kalau misalnya di atas forecast berarti mungkin dia 8,8 atau 8,9 angka aslinya yang akan dirilis ini jam 7.30 ya, 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Ya itu tidak akan terlalu bagus gitu ya, karena di atas forecastnya. Ya, semakin tinggi inflasi sebenarnya tidak terlalu bagus untuk market, artinya ekonominya tambah parah lah, bisa dibilang seperti itu ya, karena sudah tidak terkontrol. Tapi kalau mungkin di bawah atau 8,5% atau 8,4%, mungkin itu bisa menjadi pertanda bagus untuk market. Ya, simpelnya seperti itu. Kita bisa dari TED Talks Macro, di sini dia bilang most of the crypto market finds itself at resistance. Ya, kalau kita bahas seperti Ethereum, kita sempat bahas juga Bitcoin kemarin ya. Kita bisa lihat memang banyak kripto ini sedang berada di dalam resisten kuatnya lah bisa dibilang ya. Bitcoin ini menemukan resisten di kisaran level 24.000 kemarin dan tidak berhasil breakout ya. Ethereum juga di kisaran level 1.800, dan mungkin kalau misalnya ternyata CPI-nya hasilnya bagus dan cukup positif lah bisa dibilang. Ini dia bilang ya mungkin ada kemungkinan untuk market mulai breakout kalau terjadinya low CPI. Ya, kalau terjadi high CPI mungkin market malah turun ya. Itu logiknya. Walaupun memang kadang market itu tidak rasional seperti bulan lalu yang nanti kita akan bahas mungkin di next videonya untuk lebih detailnya gitu ya. Jadi ini untuk kira-kira pergerakan price action untuk Bitcoin dan market crypto pada saat CPI besok gitu. Jadi ini penting sekali. Dan kalau kita lihat secara analisa teknikal bagaimana, apakah ada yang kita bisa concern dan mungkin strategi kita menghadapi ini bagaimana gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin memang sempat kita bahas mungkin Bitcoin akan ada sedikit rejeksi ya di level 24.200 di sini. Tapi memang kalau kita perhatikan rejectionnya yang tadi kita bilang tidak terlalu di-expect bakal langsung mulai mengalami penurunan dump ya gitu ya. Tapi memang rata-rata biasanya kita naiknya pelan-pelan gitu, mulai build up gitu ya. Tapi sekali turun langsung jos gitu ya, langsung turun besar gitu. Ini yang seperti kita terjadi hanya dalam hitungan 8 jam market turun di sini berapa? Bitcoin turun minus 4,2% gitu ya. Dan bahkan di bawah level support ini kita sempat membahas mungkin Bitcoin bisa konsolidasi di area 23.800 dan 23.600, dan memang ini level yang cukup bagus untuk Bitcoin. Kalau kita lihat di sini dia sempat konsolidasi nggak kuat ke bawah gitu ya, ke level 23.600, mencoba untuk naik lagi tapi ketemu resistance ya, yang sebelumnya sempat menjadi support 23.800, terus menjadi resisten di area ini, lalu nggak kuat dia mengalami penurunan. Lalu kalau kita lihat secara time frame 1 jam di sini ya, kalau kita tarik garis di sini, Bitcoin sempat konsolidasi sekitar beberapa jam gini ya. Ini di area kisaran level 23.200-an ya. Lalu sekarang ini mengalami breakdown sampai ke level 22.900. Nah, nextnya bagaimana? Kalau kita secara time frame 4 jam yang saya perhatikan sebenarnya ini adalah lows kemarin gitu ya. Penurunan kemarin ini di sini. Ini kita ganti warna biru. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini tuh di level, tepatnya di level kisaran level 22.397 ya, 22.400 lah ya. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini sebenarnya mengalami penguatan yang cukup bagus ya, penguatan yang cukup kuat gitu ya. Tapi mungkin ini adalah pertanda kalau misalnya level 22.400 ini sudah tidak kuat gitu, artinya Bitcoin mulai mengalami penurunan lagi. Artinya di sini Bitcoin membuat lower low gitu ya, membuat penurunan lagi, dan artinya sebenarnya kita masih di dalam downtrend dan mungkin market belum bisa berhasil naik kembali kalau memang kita turun dari level 22.400 tersebut. Gitu. Jadi ini yang kita bisa perhatikan dari level-levelnya. Nah, tapi untuk ekspektasi sekarang, mungkin kalau kita secara level resisten di sini, saya rasa mungkin Bitcoin ada possibility atau ada kemungkinan
mungkin turun dulu, testing ke area kisaran level 22.700-an ya di area ini, karena ini memang cukup area Bitcoin konsolidasi cukup lama. Di sini kita kasih minor supportnya ya. Mungkin di kisaran level area ini 22.700-an, dan ini bisa dibilang Bitcoin ini seperti retest ya. Dia testing, dia breakout di sini ya. Lalu dia mengalami penurunan dulu ya, dan ini mungkin membuat market sedikit panik juga gitu. Market membuat panik, dan kalau ternyata pengumuman CPI-nya cukup mendukung ya, kalau kembali lagi karena kita melihat dari CPI lagi, kalau memang secara CPI cukup mendukung ya artinya mungkin Bitcoin bisa mulai kembali naik ke atas. Kira-kira seperti itu. Ya ini secara skenario yang saya buat, tapi kembali lagi ini cukup volatilitas. Kalau ternyata CPI-nya mungkin 9,5% yang tidak diekspektasi dan mungkin itu membuat orang panik, ya artinya market kemungkinan besar akan turun ke bawah atau breakdown gitu ya. Jadi memang tetap harus diperhitungkan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih bermain untuk spot gitu ya, bukan bermain futures, saya rasa ada kemungkinan ya bisa mulai mencicil gitu ya, mencicil untuk altcoin ataupun Bitcoin juga, karena mungkin kita lihat akan ada penguatan juga ya, karena memang kalau kita lihat dari secara price action sebenarnya Bitcoin ini masih cukup oke gitu ya secara price actionnya. Nah itu untuk Bitcoin. Kalau kita lihat tadi kemarin kita membahas S&P 500. Nah ya, kita akan lihat S&P 500 bagaimana. Nah ya, kalau misalnya kita di S&P 500 tersebut di sini, ini seperti kita bahas kemarin juga, dimana kalau kita perhatikan sebenarnya S&P 500 ini di area resistance untuk saat ini gitu ya. Di sini kita lihat ada supportnya, sebab menjadi support, di sini ada resistance, dan memang di sini ada resistance. Dan kita sempat membahas kemarin memang target kita ini berada di level kisaran level 0,5 Fibonacci area 4.200. Nah, pertanyaannya adalah apakah level 4.200 ini bisa digapai oleh oleh S&P 500. Ya, untuk sekarang ini masih sesuai dengan plan kita, di mana kita melihat bahwa untuk S&P 500 ini mungkin di awal minggu sedikit mengalami koreksi, dan ini kemarin sempat mulai naik gitu ya, tapi nggak berhasil maintain, nggak berhasil bertahan. Akhirnya dia akan sedikit koreksi, dan kita akan lihat untuk hari ini bagaimana untuk S&P 500. Mungkin bisa mengalami koreksi tambahan. Kalau mengalami koreksi seperti ini ya mungkin Bitcoin akan sedikit koreksi yang sesuai dengan analisa, baru mungkin mulai perlahan-perlahan naik ke level 4.231 tersebut. Kalau ternyata tidak kuat ya artinya ini adalah dead cat bounce gitu ya. Jadi ini analisa untuk S&P 500 yang kita bisa lihat untuk market ya, dan hubungannya ke market kripto. Kita bisa lihat juga total di sini ya. Kita tunggu dulu ini untuk grafik yang mulai muncul. Nah ya, kita bisa lihat dari total. Nah ini cukup menarik, kita sudah lama membahas total atau crypto total market cap, tapi kita bisa perhatikan kalau secara grafik ya, dimana sebenarnya breakoutnya ini cukup bagus, dimana kita lihat dari sini ini adalah resistennya ya, lalu dia mengalami breakout di sini, kembali lagi perlahan turun ke bawah ya, di sini dia mengalami retest, lalu di sini breakout kembali ke atas, dan memang ini sudah hit ke level resistennya. Level resisten tersebut yang sempat kita bahas juga, bahwa memang ini adalah level resisten kuat, dimana sebelumnya ini menjadi support untuk total market crypto ya, ini di area kisaran level tanggal 27 Mei, masih di bulan Mei lah di atas sini gitu. Jadi di sini sebenarnya bisa dibilang dia mengalami pullback sedikit gitu ya. Nah yang harus diperhatikan adalah lower low, kembali lagi kita di bawah sini apakah dia bisa bertahan atau tidak. Selama kita masih dalam uptrend tersebut, ini sebenarnya masih oke untuk market crypto juga ya, artinya kita masih bisa meneruskan relief rally yang kita alami, kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in next video. Bye bye.